yang ngerusak bangsa itu adalah orang-orang yang julitin orang. Gitu loh, orang-orang yang ngejudge orang lain. Apalagi kalau yang ngomong atau yang ngejudge itu orang-orang yang udah dewasa. Ya udah, life goes on. Udah habis bersyukur, berdoa, thank you God. Terus udah balik lagi ke rutinitas biasa. Gitu. Bakal stay di Indonesia atau seperti apa? Kenapa? Bakal stay di Indonesia atau seperti apa? Apanya, sorry? Bakal stay di Indonesia atau seperti apa? Oh enggak, cuman ini doang, karena ada beberapa project yang termasuk project yang bukan di entertainment gitu loh. Jadi makanya kenapa terus masuk, salah satunya kan ulang tahun ini juga. Jadi banyak project di belakang layar yang emang saya mesti selesain. Cuman paling sekitar 2 mingguan lagi lah, terus udah gitu saya balik Ke Amerika? Iya. Oke, Kandes, seperti apa sih artinya untuk penghargaan yang sudah kamu menangkan sendiri, pencapaian di tahun ini sendiri? Ya sebenarnya sih kalau pencapaian, kalau award sih menurut saya ya pastinya berterima kasih gitu kan, pastinya berterima kasih. Emang dari dulu kan sebenarnya mungkin teman-teman yang tahu saya dari kecil ya, saya selalu bilang hal yang sama gitu. Kalau awards itu cuman bonus buat saya. Dapat bersyukur, nggak dapat juga bersyukur gitu. Jadi ya apa ya, kayak ya udah nambah 1 atau masih nambah 2 yang kemarin, puji Tuhan gitu kan. Tapi itu lebih jadi kayak ini aja sih, bensin gitu buat saya buat lebih bagus lagi, lebih produktif lagi, lebih pede gitu kan. Sebenarnya sih kalau kayak pencapaian, terutama kalau awards di luar negeri mungkin ya Mas Mbak yang tadi bilang, kan sebenarnya penghargaannya bukan ini doang pertama kali gitu ya. Mungkin pas lagi pertama kali di US, mungkin yang pertama kali di US itu apa ya? Shorty Awards ya, kayaknya Shorty Awards itu tahun 2000. Shorty Awards tahun berapa ya? 2000 pokoknya sekitar 2012 atau 2014 gitu, saya lupa deh, pokoknya udah lama banget. Habis itu iHeartRadio ya kan, awards di US, terus kayak gitu yang ini. Jadi ya gimana ya, rasanya udah seneng, cuman ya udah oke, it's another award, oke, what's next gitu. Jadi ya udah gitu ya, back to routine. Tapi pencapaian yang ingin dicapai sebenarnya apa sih selain award kan tadi bilang bonus gitu? Iya, ya pencapaiannya adalah menjadi influence, menjadi tolak ukur, menjadi standar. Ya memang selama ini saya sudah lakukan gitu. Terus menjadi inspirasi gitu kan. And creating my legacy gitu. Makanya kenapa kan di kalian sekarang ada di sini karena Inventory yang memang saya menjadi salah satu co-foundernya, itu kan salah satu saya meninggalkan legacy saya gitu kan, which is saya dan partners of course membentuk satu ekosistem atau platform gitu. Jadi bukan cuman saya menjadi pelaku seni, tapi actually ikut andil dalam membentuk ekosistemnya itu sendiri gitu. Nah, Inventory adalah salah satunya, Senovarti juga salah satunya ya kan, terus label saya sendiri juga salah satunya, dan banyak hal lain yang yang juga tidak ada hubungannya sama entertainment business gitu, juga menjadi salah satu legacy saya. Jadi ya sebenarnya menjadi orang yang lebih baik aja, jadi business woman yang lebih baik, jadi artis yang lebih baik, jadi penyanyi yang lebih baik, jadi anak yang lebih baik, jadi adik yang lebih baik. Jadi ya everything harus kayak maju gitu. Tapi gimana untuk membagi waktunya sendiri karena sekarang udah di luar bisnis di Indonesia itu? Kalau saya tuh gini ya, buat saya tuh penting banget kita tuh lari maraton, jadi bukan sprint ya kan. Jadi pada saat lagi saya memang merasa capek ya, dan saya listen to my body gitu. Jadi saya nggak kayak bodo amat, gue mesti, ya kadang-kadang ada yang mesti gitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak tidur ya. Cuman harus listen to my body, listen to my mental health, karena menurut saya that's the most important thing. Yang mungkin buat saya jadi lebih lama ya, selama 30 tahun saya masih bisa ada di atas dan masih punya bensinnya
itu karena saya melihat karir saya atau legacy saya itu kayak marathon. Saya nggak apa ya, nggak kayak soda gitu. Saya santai, maksudnya bukan santai sih, maksudnya ya berusaha keras, disiplin, konsisten, tapi juga nggak ngoyo gitu. Pada saat lagi saya memang harus break untuk menjaga mental health saya, I did that gitu. Makanya terus dari gitu saya selalu come back dengan apa ya, lebih fresh, dengan ide-ide yang lebih fresh, dengan hati yang lebih full, ya kan? Ya makanya kenapa bisa lama. Biasanya masih memberikan waktu berapa lama gitu istirahat ya misalnya? Nggak tentu ya. Kadang-kadang ada yang nggak istirahatnya gitu. Ada kadang-kadang bisa berbulan-bulan nggak ada. Ya, maksudnya kayak istirahatnya ya paling kita mungkin kalau istirahat mungkin karena saya orangnya quality time ya. Jadi mungkin kayak saya sama teman-teman saya atau saya sama pacar saya ya paling kayak ke pantai atau melakukan hal-hal normal sebagai kayak manusia biasa gitu yang nggak ada hubungannya sama kerjaan, atau lock out dari social media. Dan saya sering banget lakuin itu, lock out dari social media, sering banget saya lakuin. Mungkin teman-teman nggak tahu ya karena nggak pernah ini kan, tapi kan kebetulan Instagram saya juga ada yang ngurusin gitu kan. Saya nggak ngerasa perlu harus di social media terus gitu. And then nggak ada di handphone, jadi ya be in the moment with the people that we love. Itu buat saya juga udah break yang luar biasa. Ya, kalau itu sebenarnya awal saya udah sebenarnya sempat cerita juga sih buat di YouTube Inventory juga. Awalnya itu karena saya udah sempat ngeliat, tapi kan saya biasanya paling nggak suka ngurusin orang ya mbak ya. Jadi kalau kayak gitu, tahu gitu kan, aware. Tapi saya nggak pernah mau ikut campur gitu karena menurut saya kayak bukan ranah saya, bukan tempat saya gitu. Tapi terus habis itu salah satu dancer dan koreografer saya ada post itu. Oke nih, apa nih? Kayaknya caught my attention. Saya buka, ternyata ya saya baru lihat kan, kejadiannya seperti ini. Tapi yang sebenarnya membuat saya bersuara adalah awalnya sekolahnya itu ada kesan seperti cuci tangan gitu. Ada, kalau sekarang captionnya udah diganti ya. Tapi yang sebelumnya tuh minta maaf dan bahkan ngomong kalau ini bukan istilahnya kita nggak ikut andil, ini semua keputusan siswa-siswinya. Buat saya agak kecewa pada saat lagi ngeliat itu, karena buat saya sekolah itu harusnya menjadi salah satu support system yang selain keluarga, ya kan, selain rumah, anak-anak itu yang sekolah menghabiskan banyak waktunya di sekolah. Artinya sekolah itu harusnya menjadi support system, ya kan? Nah, pada saat lagi saya ngelihat bahwa support systemnya itu failed menjadi sistem yang mensupport anak-anak, saya kayak now I have to talk, now I have to say something. Ngomongnya juga bukan ngejudge ya, tapi ngomongnya lebih mengingatkan, kalau boleh, ya kan? Karena biar gimana kan, walaupun kita niatnya baik, tapi kalau dengan cara yang salah tetap jadi salah ya Pak ya. Jadi makanya niat saya baik, caranya pun juga saya harus baik, ngingetinnya, nggak ada ngejudge, nggak ada apa. Sampai pada akhirnya sekolahnya mendengar puji Tuhannya dan mereka ngeganti captionnya. Baru kayak ini siswa-siswi gue, maunya kan kayak gitu. Jadi waktu itu saya bilang bahwa yang kalau misalnya mereka ngomong masalah ngerusak bangsa, gimana caranya mereka ngerusak bangsa kalau mereka bawa nama bangsa, nama negara kita, nama baik di luar gitu. Kalau mereka berprestasi, yang ngerusak bangsa itu adalah orang-orang yang julitin orang, gitu loh, orang-orang yang ngejudge orang lain. Apalagi kalau yang ngomong atau yang ngejudge itu orang-orang yang udah dewasa. Ya kedewasannya di mana kan, artinya cuma tua doang, tapi dewasanya enggak. Dewasanya ketinggalan, ya kan? Ulang tahun tapi cuman tuanya doang, dewasanya enggak. Nah di situ saya ngelihat bahwa bukan the kids that fail us, tapi the society atau the adult that failed them. Nah itu saya emang dari dulu passionate banget sama younger generation ya. Kenapa? Karena I've been there. Daripada saat lagi saya bentuk karir dari saya kecil, remaja, itu saya lihat banget gimana rasanya jadi anak yang we're still trying to figure things out. Tapi kejadian juga di saya, tiba-tiba difitnah sama orang yang jauh usianya di atas saya, di ngomong-ngomongin orang.
Dan yang bikin saya tetap tegar adalah support system saya, yaitu keluarga gitu, ya kan. Jadi saya tahu banget rasanya disakitin sama orang-orang atau dikecewakan sama orang-orang yang saya pikir, loh kalian tuh harusnya jadi orang tua gue loh, kok malah ngefitnah dan ngomongin gue ya gitu. Because maybe ada trauma itunya, ada kayak gue ya gitu. That's why saya pada akhirnya saya speak up gitu. Kemudian